Bulan September diperingati sebagai Bulan Alzheimer sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia serta melawan stigma terhadap kondisi Alzheimer dan demensia. Mengangkat tema Never Too Early, Never Too Late, peringatan Alzheimer sedunia tahun 2023 ini menekankan peran penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengadopsi langkah-langkah pengurangan risiko proaktif untuk menunda dan bahkan berpotensi untuk mencegah timbulnya demensia. Seperti yang dilakukan Alzheimer Indonesia misalnya. Memperingati bulan Alzheimer tahun ini, Alzheimer Indonesia menggelar konser amal yang bertajuk Journey of Caring Concert dengan dimeriahkan oleh beragam artis lintas generasi. Selain konser amal, juga diadakan pameran karya seni sehat bersama Alzi atau Serazi dengan Celebrating Life with You. Karya seni indah ini merupakan hasil karya orang dengan demensia. Sementara itu bertepatan dengan perayaan 1 dekade Alzheimer Indonesia, Michael Dirk selaku Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia menyebut bahwa demensia bisa terjadi pada siapapun walaupun umumnya terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Demensia itu seringkali masih dianggap sebagai stigma yang suka ditutupi atau sebagai aib dan sebagainya. Dengan konser yang sudah kita lakukan hari ini, The Journey of Caring, dengan segala macam hal, silakan bergabung pada Alzi because you are not alone. We are through this, all of journey is together, makanya ada wadah caregivers meeting supaya para caregivers semuanya terasa aman dan bisa sharing each other untuk mendapatkan tips dan trik dalam perawatan demensia Alzheimer. Perayaan ini juga dihadiri ratusan caregivers ODD dan pendamping Alzheimer Indonesia yang diisi dengan beragam kegiatan seperti lokakarya hingga sarana saling berbagi. Perayaan 10 tahun Alzi yang digelar di Universitas Unika Atmajaya ini juga memberikan apresiasi bagi para caregivers sebagai garda terdepan pendamping orang dengan demensia. Banyak kisah menarik yang dibagikan para caregivers dalam merawat orang dengan demensia atau ODD. Tak jarang mereka pun kerap mendapatkan tantangan tersendiri dalam melakukan pendampingan. Nah, Mbak Ami ini katanya sudah merawat ibunya ini selama 3 tahun ya. Ini bagaimana sih Mbak pengalamannya, suka dukanya apa sih Mbak? Pertama sih sebenarnya awalnya kan agak ini juga ya nggak pernah kepikiran gitu ya, mama awalnya karena stroke, terus jadinya kata dokter sih memang juga ada demensia vaskular kalau mamaku untungnya. Jadi suka dukanya sih sebenarnya up and down-nya karena pertama kan kita bisa jadi mengabdi ya sama orang tua gitu, bisa berterima kasih juga mungkin dengan cara merawat mamaku gitu. Tapi kalau dukanya sebenarnya karena ini aja sih ya, sedih maksudnya mungkin yang dulu-dulu harusnya mamaku bisa lebih sehat atau segala macam, tapi duka itu semua sih sebenarnya bisa jadi pelajaran juga buat aku. Ada dari Mbak Abi sendiri ada pesan-pesan khusus mungkin Mbak bagi caregiver lainnya di luar sana Mbak yang mungkin mengalami kondisi yang sama seperti Mbak Ami? Buat caregiver sebenarnya yang paling penting dia juga punya waktu me time ya, itu penting banget. Buat aku itu sangat berguna banget karena kita capek, jadi apalagi kalau yang bekerja juga ya, jadi keluar rumah capek, jujur di rumah juga capek gitu ya. Tapi tolong sempetin juga buat dirinya gitu, agar kita mau mensupport orang tua kita, tapi kita juga harus semangat dulu nih untuk agar dia nanti juga bisa ikut semangat gitu. Acara perayaan 1 dekade Alzi ini juga dimeriahkan oleh beberapa artis serta musisi dalam negeri. Artis senior Widiawati salah satunya. Ia mengaku senang bisa menjadi bagian dalam perayaan ini karena ia punya pengalaman tersendiri. Ada ketertarikan saya dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa karena saya mengingat di mana orang tua saya, ibu saya sebelum meninggal dia sempat terkena demensia ya. Tapi pada waktu itu ALSI belum ada, jadi saya tidak tahu harus bagaimana. Cuma ya memang sedikit sekali ininya, tapi kita udah kira-kira bahwa itu memang demensia. Dikutip dari pernyataan resmi Alzheimer Indonesia pada tahun 2016, ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Angka ini diprediksi akan terus naik pada tahun 2030 menjadi 2 juta orang dan 4 juta orang pada tahun 2050. Deteksi dini menjadi upaya yang penting dalam pencegahan serta pengenalan gejala Alzheimer sejak dini. Adi Dwinanda, Fajar Bolivia, Jakarta.
Bulan September merupakan bulan untuk memperingati penyakit Alzheimer. Ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan sebenarnya kita-kita semua ya. Dengan proses penuaan, dan Alzheimer ini semakin banyak diderita oleh masyarakat di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan mengenal lebih langsung lagi apa itu Alzheimer, apa penyebabnya, dan bagaimana kita perlu menanganinya. Sudah ada bersama saya di CNN Indonesia Profesor Yuda Turana, ahli saraf Universitas Katolik Atmajaya. Apa kabar, Dok? Ya, sehat selalu. Sehat semua. Ya, sehat. Iya. Semoga semua sehat sini. Iya, semoga sehat semua dan semoga fit ya semua. Ya, Dan Dokter harus. Yuda, ini merupakan menurut saya sangat penting untuk kita Ya, setuju. diskusikan karena berkaitan dengan ya kita sendiri, manusia, proses penuaan dan juga penyakit Alzheimer. Betul. Ya, yang kita sekarang sedang peringati pada bulan September ini. Betul. Nah, biasanya kan kalau kita katanya semakin tua itu wajar lah, aduh ingatan sudah mulai agak berkurang, pikun, dan semakin kita juga usia kita semakin panjang, itu seolah-olah ya sesuatu yang normal lah. Tapi proses penuaan ini dan ketika menimbulkan seperti kepikunan atau demensia atau sekarang disebut penyakit Alzheimer, itu apa sebenarnya yang berlangsung? Ya. Terima kasih Mbak Desi. Jadi memang faktanya adalah kalau kita bicara demensia Alzheimer bukan bicara tentang mereka sebenarnya, betul, bicara tentang kita begitu ya. Karena siapapun kita akan menjadi tua di ujung sana begitu ya. Dan kalau boleh saya sederhanakan, kenapa sih kita memperingati demensia Alzheimer yang menjadi konsen kita semua begitu ya. Itu karena memang kita akan menjadi tua. Dan salah satu faktor resiko utama dari demensia Alzheimer kan penuaan itu sendiri gitu ya. Dan dianggap wajar saja. Dan dianggap proses wajar. dari kehidupan Betul. manusia. Sampai pada satu titik karena dianggap wajar datang pada kondisi yang berat dan baru di titik itulah kita baru sadar, tetapi kita udah terlambat gitu ya. Jadi memang ini akan menjadi awareness kita sama-sama begitu ya, bahwa penuaan kita akan menua semua gitu ya. Tetapi demensia Alzheimer ini membuat penuaan tadi lebih cepat dari seharusnya begitu ya. Otak akan mengecil, tetapi dengan demensia Alzheimer itu mengecil secara progresif gitu ya. Nah, ini kenapa disebut penyakit? Ya. Kalau misalnya proses penuaan itu ya yang hal-hal yang sifatnya degeneratif itu sebenarnya alami kan? Ya, betul. Karena sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan gitu ya. Jadi sehingga tadi kapan sih seseorang bisa nyatakan demensia? Tentu ada penurunan kognitif, intelektual, yang progresif, dan sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan. Masalahnya karena ada istilah sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan, jangan sampai didiagnosis setelah ada gangguan tadi. Nah, sehingga dalam kondisi sehatlah sebenarnya, bukan hanya bicara saat kita tua, kita harus aware. Aware-nya kemana? Sampai saat ini dari data, saat seseorang terkena demensia Alzheimer nggak ada survival. Kalau bicara cancer, ada survival. Saat kita bicara penyakit yang belum ada obat yang efektif. Jadi tidak ada obatnya untuk menyembuhkan. Untuk menyetop Oke. perjalanannya. Nah, ini sebelum ke Alzheimer itu sendiri kan proses degeneratif. Kadang-kadang ya orang ya pikun, lupa, atau mungkin semakin dari segi kognitif dan inteleknya menurun. Betul. Kemudian ada demensia. Jadi memang sesuai tagline gitu yang didengungkan selalu oleh Alzheimer Indonesia, jangan maklum dengan pikun gitu ya. Karena sebenarnya penuaan yang sehat sendiri harusnya tanpa pikun gitu ya. Otak kita tetap kok bisa produktif sampai usia lanjut gitu. Jadi saat seseorang Jadi bisa ya kapasitas bisa, otak manusia sangat itu bisa. sebenarnya bisa ya untuk tetap sehat betul. sampai ujung Betul. kehidupan kita. Betul. Jadi itulah cita-cita bersama, bagaimana sekali lagi penuaan itu kita nggak bisa stop, tetapi mimpi kita adalah menua yang tetap mandiri, produktif sampai di ujung sana begitu. Gitu. Gejalanya kalau sudah dikatakan Alzheimer itu ciri-cirinya itu seperti apa, dan supaya aware bahwa ini merupakan penyakit yang sifatnya sudah degeneratif dan harus diwaspadai. Secara sederhana sebenarnya setiap kita
saat kita merasa kok kayaknya fungsi intelektual kita, fungsi kognitif kita kok kayaknya menurun Kita dibandingkan sendiri dengan yang merasakan. pertama yang disebut dengan keluhan subjektif tadi ya. Sebenarnya kalau orang lain yang melaporkan itu tahap yang lebih lanjut daripada keluhan subjektif begitu ya. Memang dokter kalau memeriksa kita sampai ke tahap yang objektif gitu ya. Tetapi sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri begitu ya. Saat keluhan subjektif sebenarnya hati-hati itu bagian dari awal begitu ya. Jadi yang subjektif itu apa saja yang kita harus waspadai dan sehingga kita juga bisa istilahnya melakukan check up atau berkonsultasi ke dokter. Ya, dimulai dari keluhan memori begitu ya. Saat kita mulai menyimpan barang, kok lupa ya. Kemudian Sering loh itu tapi Dan mana hati- ya iya, atau nama orang Betul, lupa ya. gitu. Dan Tapi hati- apa yang di luar batas normal itu? betul ya. Kalau kita merasa bahwa itu lebih mundur dari biasanya ya. Padahal kita kayaknya tidur kita sama-sama aja cukup gitu ya. Tingkat stresnya sama begitu tetapi kok kita merasa sepertinya lebih butuh mengingat lebih banyak. Itulah sebenarnya kita harus berpikir ulang bahwa apakah kita bagian dari awal satu proses penyakit gitu ya. Ya. Karena memang proses degeneratif ini yang jadi persoalan adalah pada Alzheimer itu betul-betul pelan-pelan. Memang kalau ada Pelan-pelan ini kita bicara hitungan tahun, tahunan, 10, bahkan sampai hitung puluhan tahun. Iya. Bahkan kadang-kadang sebagai seorang dokter misalnya saya berpikir Alzheimer kalau ditanya sejak kapan Bu? Kalau udah mulai mengira-ngira, waduh ini kayaknya sejak 2 tahun, 3 tahun lalu, itu kemungkinan besar sebenarnya demensi Alzheimer. Kalau bisa bilang bahwa minggu lalu nggak apa-apa, sekarang lupa itu kan definisinya lain, itu stroke mungkin atau penyebab lain. Tetapi sekali lagi kalau kita udah mulai merasa menurun kemampuan kita di aspek intelektual, khususnya memori gitu ya, sebaiknya memang lakukan. Sudah mulai. Ya. Nah, kalau ini tahap-tahapnya, ini kan Ya. suatu progres Betul. penyakit yang progresif ya, degeneratif dengan waktu yang cukup Cukup lama, panjang. panjang. Nah, kira-kira ada tahap-tahapnya yang memang Ya. kita sendiri dan orang mungkin yang di sekitar kita harus waspadai Ya. apa yang berlangsung. Tahap proses penyakit itu bisa sampai 10 bahkan belasan tahun sampai di tahap yang stage selanjut. Memang di stadium awal masuk ke demensia Alzheimer itu biasanya hanya aspek memori. Memori ya. Aspek- Itu memori yang pendek ya, Memori short term. yang pendek ya. Kalau memori panjang biasanya dia bertahan sampai di ujung sana. Tetapi memori pendek itu di tahap-tahap awal itu akan terjadi gitu ya. Kemudian fungsi otak kan kalau kita bagi kan ada fungsi kognitif, Ya. memori untuk mengingat, visuospasial, kita nyetir mobil mungkin supaya nggak menabrak ke kanan ke kiri begitu ya. Fungsi decision making ya, saat kita ada project memutuskan mana pilihan yang baik yang buruk begitu ya, saat kita belanja memilih barang yang di-courting dengan enggak, tetapi dengan menyimpulkan mana akhirnya barang yang dibeli, itu berbagai fungsi yang disebut dengan fungsi kognitif yang pada awal-awal stage awal tuh bisa terganggu gitu. Tetapi seiring nanti penyakit memberat, bukan hanya aspek kognitif intelektual, tetapi juga behavior, perilaku. Mulai curiga sama orang yang tanpa alasan yang jelas, begitu Itu ya. bagian dari kenapa itu terjadi? Memang Ini semacam paranoia. ya seperti itu, sampai yang paling berat bisa saja halusinasi seperti itu gitu ya. Memang fungsi otak kita kalau saya bisa bagi dua gitu ya, fungsi kognitif intelektual dan fungsi behavior gitu, fungsi perilaku gitu ya. Fungsi perilaku mungkin secara sederhana meskipun kita kebelet untuk pipis, untuk buang air kecil, tetapi kita lihat nggak ada tempat yang sesuai, Kita masih bisa melakukan self control ya. seperti itu karena kita malu dengan orang, tetapi saat itu berubah ya akan terjadi ya. Mungkin kencing di mana-mana dan sebagainya, itu sudah sampai tahap yang mungkin lebih lanjut begitu ya. Nah, persoalannya adalah saat masih di tahap intelektual kognitif dan kebetulan pasiennya ini usia lanjut, itu yang tadi disebut sering dimaklumi. Udah biasa orang tua. Datang setelah sebenarnya tahap yang lebih lanjut, yang udah ada gangguan perilaku begitu. Tetapi pada saat dia datangnya di tahap perilaku, itulah yang kesulitan. Ibaratnya kalau cancer tuh udah stage
akhir, ya seperti itu yang berat untuk diintervensi. Nah, kalau paling paling berat itu ini misalnya sudah tidak bisa mengenal orang lain lagi kan Ya, biasanya itu itu yang di tahap memori yang paling berat, paling seiring berat, ya. waktu berjalan, kemudian gangguan perilaku. Di ujung yang paling berat lagi memang kita membayangkan seorang lansia yang mungkin untuk berkomunikasi juga sulit, berkata-kata sulit dengan berbagai gangguan yang sifatnya fisik. Ya. Lansia yang tirah balik. Kalau umur 60 tahun ke atas, ada atau nggak ada keluhan, waktu melakukan check up kesehatan, jangan lupa cek otak juga. Cukup Oke. dengan, tapi kalau di bawah 60, ada keluhan, atau ada faktor resiko, atau ada faktor genetik. Ini kan diderita oleh bisa dikatakan seluruh dunia ya, di mana ada Betul, manusia betul. pasti ada kemungkinan untuk mengidap Ya. penyakit Alzheimer ini. Biasanya orang menyadarinya itu pada tahap mana, Dok, yang menjadi sesuatu yang oke ini harus ditangani. Dan kedua, ini kalau kita bicara mengenai degeneratif ini dan definisi dari tua. Ini kan beda-beda kan. Betul. Ada orang mungkin 40 tahun udah merasa tua atau 50, Iya. ada yang sudah 80 tahun masih Betul. merasa fit dan lain sebagainya. Betul. Ini tua ini definisinya itu Ya, ya. apa ya? Memang secara sederhana yang sering dipakai tua itu berdasarkan apa yang di KTP ya. Iya. Dari Di atas apapun yang di 60 60, biasanya, kemudian KTP kalau juga di seperti luar 65 tahun begitu ya. Tetapi memang penuaan itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Iya. Penuaan secara psikologis, secara biologis, tentu lebih kita melihatnya secara utuh, tidak sebatas hanya apa yang ada di KTP begitu ya. Memang saat umur 40-50 tahun, seseorang yang olahraga dengan tidak, kadang-kadang sulit dibedakan. Tetapi seseorang yang pola hidupnya sehat, itu akan berbeda tentunya saat di usia 60 tahun dan 65 tahun. Dengan orang yang begitu. tidak olahraga Dengan sama orang sekali. yang pola hidupnya misalnya jelek begitu ya. Jadi memang ada yang bilang penuaan itu oke lah secara Relatif, KTP, tetapi juga buat mindset juga begitu. Ya. Tapi kalau biasanya yang Alzheimer ini, Ya. penderita Alzheimer ini range usia di mana penderita ini sudah mulai ada lah timbul gejalanya itu paling sering itu Ya. mulai dari mana? Usia 65 tahun ke atas 65 tahun ke atas. mulai kelihatan, tetapi sebenarnya dengan banyaknya faktor resiko yang berbeda-beda di tiap individu, semuda usia apapun itu bisa terkena. Tetapi kalau ditanya mana proporsi prevalensi yang paling banyak, usia lanjut. Karena salah satu faktor resiko utama yang demensia Alzheimer adalah degeneratif Ya, proses degenerative yang process. paling utama di usia 60 atau 65 tahun ke Oke, atas. jadi ini memang berkaitan dengan proses penuaan, bukan karena mungkin cedera gitu, ada benturan ke otak mengganggu sehingga bisa menimbulkan Alzheimer. Kita sekarang ke Iya. penyebabnya itu, Iya. Dok. Apa yang terjadi dan khususnya di otak kita sehingga ada orang Iya. yang lebih cenderung untuk menderita penyakit Alzheimer ini. Iya. Katanya ini is it genetic ini? Ya, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap orang akan mengalami proses penuaan, Penuaan, ya. begitu ya. Ada berbagai hal yang sifatnya protektif memperlambat proses penuaan, tetapi ada hal yang sifatnya sebagai faktor resiko yang mempercepat proses penuaan. Khususnya kalau kita bicara demensia Alzheimer, penuaan di otak. Nah, faktor-faktor resiko ini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya genetik, Genetik. perempuan lebih beresiko, Oh ya? ya Itu untuk sudah ada studinya. Ada Perempuan studinya. lebih beresiko. lebih Kenapa? beresiko. Ada apa di jin perempuan yang Salah satunya hormonal, katanya estrogen. Kalau laki-laki diatur oleh testosteron, perempuan estrogen. Pada saat tua, menopause itu menurun bahkan sampai kadar yang tidak terukur, dan ini bisa memicu memicu sebagai Alzheimer. faktor resiko begitu.
Kemudian tetapi kalau kita fokus kepada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, misalnya contoh, seseorang tadi sebut cedera kepala. Tentu orang yang cedera kepala berulang, naik motor nggak pakai helm, terbentur berulang karena satu olahraga, itu akan mempercepat proses penuaan. Tekanan darah tinggi, Itu juga bisa. kadar gula darah seperti diabetes, Hidup ini pola hidup. pola hidup sangat berpengaruh, termasuk less activity ya, bukan hanya soal obesity atau obesitas, tetapi even sudah ramping tetapi aktivitasnya kurang, itu juga faktor resiko yang berbeda, misalnya sebagai itu. Kemudian tentu aspek psikologis ya, stres gitu ya, di tempat kerja, itu tuh faktor bisa resiko. memicu ini Betul. ya, degeneratif ya. Betul, dan itu sangat jelas saat COVID kemarin. Mungkin pengalaman yang terjadi adalah meskipun akhirnya obat, misalnya seseorang demensia sudah dikontrol obatnya, tensi sudah, tapi ternyata ada mengalami stres dan sosial isolasi, tetap dia akan terjadi perburukan kognitif. Iya. Nah, Ya. kalau yang penyakit ini Alzheimer ini secara fisiologis ya, apa yang terjadi? Pasti ada perbedaan ya, Ya, betul, sehingga betul. menjadi Ya. penyakit. Jadi yang paling nampak mungkin secara makroskopik ya, misalnya contoh usianya sama-sama 65 tahun. Dan usia 65 tahun tentu dibandingkan usia muda, otak mengecil gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan usia 60 tahun yang normal aging dengan yang Alzheimer, ini terjadi pengerutan yang dramatis secara struktur Jadi anatomi. jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil, mengerut dan mengecil, tentunya dengan berbagai konsekuensinya. Konsekuensi ya fungsi otak menurun nih. Zat-zat kimia yang di otak mengatur berbagai perilaku kognitif juga jumlah berkurang, dengan outcome akhir ya tadi kemampuan berpikir berkurang, behavior terganggu, seperti itu. Apa yang akan dicek dan kira-kira kalau memang dokter mengatakan wah ini positif istilahnya. Ya. Dan ini kan tidak ada obatnya. Masih belum ya sampai sekarang ada. Obat yang ada sekarang itu bukan menyetop perjalanan penyakit, Jadi kalau sudah hanya memperlambat penyakit ini, progresivitas. hanya memperlambat. Iya, dan obat-obat yang sifatnya simptomatik kalau ada gangguan-gangguan perilaku yang memang betul-betul butuh obat, tentu dengan efek samping yang cukup. Oke. Jadi apa yang Ya. diagnosa apa dan kira-kira apa yang dilakukan untuk paling tidak menangani? Ya, jadi betul. Jadi yang pertama adalah saat kita berhadapan dengan satu penyakit yang prognosisnya kalau kena menurun terus dan belum ada obat yang terlalu efektif, memang akan fokus kepada dua hal, deteksi dini dan mengurangi faktor resiko. Nah, untuk deteksi dini sama seperti organ lain sebenarnya. Organ lain sama, kita kalau bedanya adalah gini. Kalau gangguan ginjal kita sering rutin diperiksa dengan lab, Ya, jantung USG, USG ya, dan ada segala EKG. macam. Ya, melihat fungsi organ dan struktur organ. Itu intinya sebenarnya. Nah, kalau otak nih cukup unik. Fungsi otak adalah fungsi berpikir, fungsi perilaku. Dan saat kita diskusi tentang demensia Alzheimer, kognitif yang memori yang pertama terganggu. Nah, jadi biasanya yang dilakukan adalah screening memori dulu. Screening Apa? Lewat kognitif. MRI atau Dengan atau satu tes yang Oke, terstruktur. contohnya. Misalnya 10 kata yang terstandarisasi, itu kita ada data misalnya ya kalau kurang 1 atau 2 sesuai dengan tingkat pendidikan itu masih oke, begitu ya. Apalagi kalau punya data baseline sebelumnya yang disebut oke menjadi relatif. Dulu kok kayaknya 9, sekarang jadi 8 gitu ya. Dan Tentu- ini harus dilakukan secara berkala ya. Ya, yang sering saya sampaikan adalah sebenarnya kalau umur 60 tahun ke atas ada atau nggak ada keluhan, waktu melakukan check up kesehatan jangan lupa cek otak juga. Cukup Oke. dengan, tapi kalau di bawah 60 ada keluhan atau ada faktor resiko atau ada faktor genetik tanda kutip seperti itu. Oke, ini kan kita biasanya kalau medical check up ya itu organ seperti inilah ginjal atau iya. hati atau jantung EKG. Ini kan otak kan jarang ya kita Betul, ini. karena Tapi ini bisa Betul. dengan melakukan MRI di otak Betul, atau betul. CT bisa melihat bahwa ini kelihatannya ada prospek untuk Ya. menderita Alzheimer. Justru yang saya mau sampaikan adalah sama seperti organ lain, dilihat fungsi dan struktur.
Seperti misalnya kalau ginjal fungsinya urium kreatinin, ya kemudian laju filtrasi ginjal, Iya. gitu ya. Struktur kita USG. Kalau otak struktur kita lihat dengan MRI. Tetapi kalau fungsi sebenarnya dengan pemeriksaan memori yang kognitif yang terstruktur, begitu ya, dengan standar-standar tertentu dibandingkan dengan populasi yang normal angkanya ataupun dengan nilai kita yang dahulu menilai. Saya sebagai dokter sering menyampaikan bahwa penanganan ini adalah satu tim. Dokter dengan segala keterbatasan obat tadi, begitu ya, tetapi juga ini keluarga, dan saya selalu mengingatkan ada komunitas pendukung. Biasanya kalau taruhlah memiliki orang tua yang usianya sudah cukup uzur ya, dan ini mungkin anaknya yang membawa, ini apa kira-kira yang dilakukan? Karena ini kan tidak bisa inilah, Betul. tidak bisa disembuhkan. Jadi Ya. ini hanya menunggu saja. Jadi biasanya seperti apa penanganannya, Dok? Ya. Jadi yang paling penting yang kita sampaikan, satu, kalau kita bicara demensi Alzheimer, sebenarnya pasiennya atau viktimnya bukan hanya pasiennya sebagai individu, tetapi juga pendampingnya. providernya. Ya. Dan saat kita bicara demensi Alzheimer, penanganan bukan hanya fokus di individu yang terbatas obat-obatannya tadi, tetapi yang paling penting ini satu kesatuan. Ya. Satu, pendekatan non farmakologik, termasuk peningkatan kualitas dari perawatan daripada caregivernya. Itu penting. Karena kualitas perawatan amat menentukan outcome akhir gitu. Saya sebagai dokter sering menyampaikan bahwa penanganan ini adalah satu tim. Dokter dengan segala keterbatasan obat tadi, begitu ya, tetapi juga ini keluarga, dan saya selalu mengingatkan ada komunitas pendukung. Sebaiknya ikut itu, support system. Itu sangat penting. Kalau dari segi obat-obatannya di Indonesia tersedia obat-obatannya, dan tersedia. ini bisa di-cover oleh BPJS Iya, misalnya. tercover sekarang. dengan BPJS ya pada rumah sakit rujukan. Ya. Nah, dari ini prognosis untuk inilah hidupnya ya, Ya. setelah didiagnosa wah ini Alzheimer, rata-rata berapa lama Ya. sebelum akhirnya ya you succumb to the disease, ya akhirnya penderita Ya. sampai ke ajalnya Ya. akibat Ya. penyakit ini. Dengan perawatan yang sangat baik ya, tanpa adanya penyakit-penyakit penyulit, memang dikatakan antara bisa 12 sampai 14 tahun, makin perawatannya baik itu semakin lama. Itulah yang kita sebut dengan ya, dengan segala konsekuensi kan. Bayangkan kita berhadapan dengan satu penyakit yang cukup lama, dan burdennya itu bukan hanya pasiennya tapi juga keluarganya, apalagi masuk ke tahap gangguan perilaku. Tapi dalam 12 tahun ini pasti ya degenerasi ini akan kelihatan Terus menerus. berlanjut, Cuman terus hanya berlanjut. lebih lama saja. Betul, betul. Sehingga pada itulah yang penting, salah satu fase saat kita ketemu pasien dengan demensi Alzheimer dan keluarganya, kita bukan hanya menjelaskan tentang tata laksana saat ini, tetapi apa yang harus disiapkan ke depan. Itu penting. Tapi penyebab dari kematian itu sendiri apa, Dok? Banyak hal, karena proses degeneratif semakin memberat, tentu akan mempengaruhi misalnya sistem imun. Tetapi saat sistem imun menurun secara biologis, tetapi misalnya juga lansianya akan menjadi kesulitan makan, begitu ya. Kemudian tirah baring lama menyebabkan juga resiko untuk pneumonia. Jadi banyak hal yang menyebabkan ya. Jadi ya istilahnya Termasuk tidak juga bisa fungsi jantung menurun. jadi fungsi tidak bisa tinggal sendiri ya kalau dengan Betul, penyakit ini. betul. Ini kan penyakit yang banyak orang derita di seluruh dunia. Jadi kalau Betul. misalnya mereka tinggal sendiri, tidak punya anak, tidak ada keluarga, sementara ini bagaimana ya selama ini, Ya, Dok? ya. Jadi itulah yang menjadi konsen sama-sama gitu seluruh dunia begitu ya. Karena di satu titik saya membayangkan kita menjadi lansia semua begitu ya, dan lansia ke depan itu tren punya anak makin sedikit begitu ya. Kalaupun punya anak akan tinggal di luar kota, dan konteks secara sosial akan berubah. Kalau data di ADI Alzheimer Disease International 2019, Indonesia menjadi negara yang cukup menarik ya, mengenai satu pertanyaan, apakah setuju
kalau orang tua Anda misalnya dirawat di panti. Kalau negara maju itu masih bilang 25%, oke setuju. Iya. Tapi di Indonesia itu kurang dari 5%. Ya, kurang 5%. Mereka Ya. mau jaga sendiri. Tetapi kultur ini mungkin saja berubah dan kemudian mobilisasi semakin tinggi dan memang kita dihadapkan kepada generasi yang saat ini menjadi tua harus disiapkan mandiri. Ya, hidup sendiri. Hidup sendiri. Kadang-kadang mereka juga tidak ingin menjadi beban ataupun Ya. ingin Ya. bersama anak-anaknya itu. Ya. Misalnya di negara-negara yang jumlah populasi yang tuanya cukup besar seperti di Eropa misalnya ataupun di Jepang, ini bagaimana mereka biasanya menangani Ya. Alzheimer ini? Ya, ujung akhirnya sebenarnya harus penguatan di komunitas dan negara harus hadir di sana. Ini terakhir tapi penting ya, Ya. Dok ya. Ini kan pencegahan. Tadi kan ada aspek genetiknya. Kita sebenarnya bisa cek ya dalam. Ini kan sekarang orang bisa tes genetik. Apakah ada memiliki kecenderungan itu bisa dideteksi. Sangat bisa, tetapi saya sampaikan demensia Alzheimer itu berbeda dengan talasemi. Kalau talasemi kan ayah kelihatan. ibu langsung keluar. Jadi gitu ya. biasanya kalau sebelum menikah Seperti itu. dites Tetapi saya dulu sampaikan genetik pada Alzheimer, saya sering sampaikan gini, hanya sebagai faktor resiko, gitu ya. Jadi tetap fokus kepada beberapa hal yang bisa dimodifikasi, Oke. pola hidup. Jadi walaupun ada di gen kita bukan berarti kita akan menderita, bukan vonis Seperti dari itu. awal. Nah, Ya. yang epigenetiknya yang di Betul. luar karena ini faktor lingkungan lah. Betul. Apa-apa yang sudah terbukti ya bisa mencegah. Oke. Sebenarnya banyak hal yang terbukti bisa mencegah ya. Ada satu penelitian yang saya pikir kita bisa menjadi panduan ya, dan Alzheimer Disease International juga sudah menyebutkan berulang-ulang untuk beberapa hal yang bisa dimodifikasi bahkan mengurangi sampai 40% lebih begitu ya. 40% lebih. 40% lebih. Lumayan tinggi. Ya. Disebutnya pendekatan siklus hidup. Karena seringkali kan karena kita bicara demensia Alzheimer dibayangkan lansia, kita baru berpikir tuh di usia 50 sampai 60 tahun. Iya. Padahal tidak. Berbagai faktor resiko dari awal kehidupan. Dari pendidikan yang misalnya yang rendah ya, saya bahasakan menjadi stimulasi otak yang kurang begitu ya, itu jelas faktor resiko. Gangguan pendengaran, hearing loss gitu ya, itu juga resiko. Itu faktor resiko. Kenapa? Karena mengurangi Iya, kognitif. karena salah satu input ya seperti anak yang gangguan pendengaran udah pasti Dia sulit tidak, bicara, tidak ini ya seperti itu. Kemudian obesitas, inactivity tadi dipisahkan Waduh. ya, itu penting gitu ya karena badan kita Ya, udah ini langsing. makin menjadi gejala ini justru. Iya, iya. Termasuk di Indonesia nih gejala Ya, obesitas. betul. ini, Merokok, anak. persoalan di kita juga negara perokok terbanyak, ada hipertensi begitu ya. Kemudian depresi di situ ya. Itu semua menjadi alkohol Ya, dan yang risiko. mungkin isu yang sebulan terakhir lebih ini, polusi udara. Itu faktor resiko juga. Iya, tapi yang faktor yang istilahnya memiliki dampak yang positif. Ya. Tadi kan disebut kalau olahraga Betul. secara itu sudah terbukti bisa sangat mencegah. terbukti, sangat terbukti. Bahkan di urutan boleh dibilang urutan yang paling atas yang evidence-nya cukup kuat gitu ya. Ada satu penelitian kalau dulu mungkin konsepnya olahraga, fisik bugar, otak bugar gitu. Ternyata konsep itu berubah. Ternyata olahraga itu bisa menstimulasi otak langsung. Olahraga itu bisa menstimulasi yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor. Jadi protein-protein di otak yang mempertahankan sel-sel otak itu survive gitu sampai usia Makanya lanjut. nih harus olahraga nih. Penting. Penting. Tapi jangan olahraganya dimulai pada usia sudah lanjut. Ini Betul. harus dimulai dari waktu muda juga. Betul. Dok, mungkin pesan terakhir, apalagi September sebagai bulan memperingati Alzheimer, apa-apa yang penting diketahui oleh para pemirsa Ya. kita? Jadi yang sering saya sampaikan adalah bahwa persoalan demensia Alzheimer bukan persoalan mereka, tapi persoalan kita. Dan pencegahan demensia Alzheimer itu dimulai dari sedini mungkin. Gitu. Berapapun usia Anda, nggak ada kata terlambat begitu ya Dimulai untuk dari diri sendiri. dari ya? diri sendiri gitu ya. Dan bila usia 60 tahun, saat cek kesehatan, lakukan juga cek kesehatan otak. Tapi di bawah usia 60 tahun kalau ada faktor resiko atau ada keluhan, segera cek otak. Seperti itu, Oke, Mbak Prof. Desi. Ida, terima kasih banyak Sama-sama, atas terima insight-nya, sangat-sangat bermanfaat dan tentu saja
Ini sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja, ya, termasuk kita-kita sendiri. Jadi perlu diingat pesan dari Profesor Yuda untuk mengurangi ya dan mencegah Alzheimer ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Social engagement adalah salah satu faktor longevity. Hidup sehat kita ternyata betul kurangi rokok dan sebagainya adalah faktor resiko. Tapi ternyata urutan pertama adalah kegiatan beraktivitas bersama yang bikin happy dan sebagainya. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai Alzheimer. September merupakan bulan peringatan penyakit Alzheimer yang merupakan suatu penyakit yang makin sering diderita oleh siapa saja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana Alzheimer itu sendiri di Indonesia? Saya sudah ditemani oleh Diwai Suharya. Diwai merupakan founder dari Alzheimer's Indonesia. Halo Diwai, apa kabar? Baik. 10 tahun ya Alzheimer's Indonesia. Saya masih ingat waktu itu kita pertama kali Diwai mendirikan yayasan Alzheimer ini, tidak terasa ya. Dan satu dekade. Sudah 10 tahun dan dalam perjalanannya ya kita lihat tadi ini suatu penyakit yang semakin sering diderita karena ya memang dengan hidup yang lebih, misalnya nutrisi yang lebih baik dan usia lebih panjang, semakin banyak orang juga menderita penyakit ini karena proses penuaan. Di Indonesia sendiri, Diwai, bagaimana penderita Alzheimer ini? Kira-kira ada berapa jumlahnya dan apakah ini jumlah yang semakin lama semakin meningkat? Terima kasih atas pertanyaannya. Basically di dunia, karena saya juga overseeing 20 negara di Asia Pasifik, Alzheimer Disease International, ada 55 juta orang dengan demensia di dunia, 26 juta di Asia Pasifik, 1,2 juta di Indonesia. 1,2 juta? Iya. Tema kampanye tahun ini adalah Reducing Risk Dementia. Never too early, never too late. So the key message adalah prevention. Pencegahan. Banyak hal yang bisa dilakukan dan report ini akan menyampaikan bahwa up to 40% dementia cases bisa dikurangi risikonya. Kalau kita melakukan kegiatan pencegahan tadi. Ya, tadi dengan Dr. Yuda juga kita sudah melihat ya apa-apa saja bisa dilakukan, yang apalagi yang berkaitan dengan mengurangi resiko itu, misalnya kita olahraga, hidup sehat dan lain sebagainya. Tapi awareness itu di Indonesia, terus terang kita ini suatu negara yang memiliki begitu banyak penyakit. Yang terakhir kita kena virus COVID ya, tapi misalnya ya penyakit berkaitan dengan penyakit jantung, diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Alzheimer ini sendiri merupakan sesuatu yang menjadi concern bagi masyarakat Indonesia. Betul, concern because ini adalah the global disease, 7th leading causes of disease globally. Nomor 7 ya? Nomor 7 di dunia. Dan kenapa sepertinya tidak orang menganggap ini hal yang lumrah, makanya kita punya tagline jangan maklum dengan pikun. Karena satu orang demensia, seluruh keluarga terdampak, satu society terdampak. Kasus-kasus seperti lansia hilang, marah-marah, bingung bayar barangnya di market atau pasar dan sebagainya, itu mengganggu damai sejahtera. Alzheimer Indonesia, sebuah non-profit organization yang memiliki visi meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregivers. Dari tahun 2013, kita berupaya melakukan kegiatan awareness raising, membantu orang dengan demensia mendapatkan support setelah diagnosa dari dokter. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberikan navigasi perawatan pendampingan orang dengan demensia dan caregivers sehingga keluarga tahu persis apa yang bisa dilakukan, melakukan beberapa program-program yang sifatnya engagement, empowerment dan sebagainya. Dan ini kan sudah 10 tahun, ada berapa kira-kira jumlah penderita ataupun maupun keluarganya yang sudah menjadi bagian dari support group dari ALSI? Kurang lebih 1,2 juta, tapi kita baru menjangkau ratusan ribu di 26 koordinator wilayah kota, 19 di Indonesia, 7 di luar negeri lewat diasporanya. Yang kita lakukan adalah memberikan edukasi dan training
yang kita lakukan adalah memberikan semacam kegiatan empowerment untuk yang sudah didiagnosa demensia. Kita berikan pelayanan holistic care navigation tadi, home visits, empowerment engagement. Untuk yang tidak mau demensia, kita punya program untuk lintas generasi namanya Serazi, Sehat Bersama Alzi, melukis bersama lintas generasi, kerjasama dengan Unika Atmajaya juga. Banyak anak muda mahasiswa psikolog, kedokteran terlibat dalam kegiatan ini, kurang lebih hampir 10.000 followers di Indonesia. Dan Indonesia adalah role model in awareness raising di Asia Pasifik. Maksudnya role model seperti apa? Kita negara pertama yang membuat national landmark negara berwarna ungu. Jadi Monas berwarna ungu di bulan September setiap tahun sejak tahun 2013, diikuti semua negara lainnya. Sekarang Qatar juga, Jepang jadi juga, dan ungu sebagainya. sudah identik dengan Alzheimer sekarang. Ini inisiatif dari DIY sendiri. Iya. Jadi kenapa warna ungu ini? Karena ungu itu simbol misteri, simbol warna yang full of wisdom, dan merupakan warna resmi segala penyakit yang berhubungan dengan otak. Dan itu juga dimulai di kampanye di Alzheimer Association Amerika. Tapi negara-negara tertentu memilih warna lain. Jepang misalnya memilih oranye dan sebagainya. Tapi ungu adalah yang paling dominan. Iya. Nah, dalam 10 tahun ini semakin meningkat awareness-nya, kelihatan Yes. perbedaannya. Ada Jadi kalau perbedaan. kita lihat mungkin sebelum ada awareness, sebelum ada ALSI Iya. Indonesia ini Iya. dan sebelumnya, Iya. kira-kira bagaimana approach dari para penderita Iya. Alzheimer maupun keluarganya terhadap penyakit ini? Di masa pandemi, kurang lebih 300 keluarga reach out karena takut ke rumah sakit. Sehingga kita melakukan online navigasi perawatan ALZI, yaitu Narazi, membantu mereka, dibantu para dokter, paham apakah ini masuk kategori demensia atau mild cognitive impairment atau apa. Setelah itu kita bikinkan program membantu mereka, dan mereka semakin banyak meningkat. Ada 300% kenaikan orang-orang yang minta dideteksi dini di 3 rumah sakit di Indonesia. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Di 3 rumah sakit yang so far laporan ke kita. Kenapa ini ada kenaikan? Pada pengen tahu level kesehatan otaknya seperti apa. Jadi dari situ kita mengukurnya. Semakin banyak request untuk edukasi, semakin banyak Untuk diri sendiri untuk atau diri karena sendiri melihat dan fenomena keluarga. dari lingkungannya ataupun keluarga? Lingkungan, keluarga, semua membuat mereka khawatir apakah mereka memiliki faktor resiko atau tidak. Semakin banyak anak muda yang melakukan penelitian tentang demensia, dari arsitek, dari psikologi, dari segala bidang, hingga di 10 tahun ini yang akan kita lakukan adalah adanya konser amal, melibatkan penyanyi berusia 20 sampai 70 tahun. Ada film pendek yang akan kita luncurkan pertama kali yang akan diperankan oleh aktor dan aktris profesional di tanggal 23 September di Atmajaya. Ada juga pojok deteksi dini karena banyak yang minta, dan ada juga lansia-lansia yang tidak mau pikun dan main angklung bersama di acara tersebut. Tapi penanganannya, ini kan awareness-nya sudah mulai meningkat misalnya, tapi penanganannya khusus bagi penderita Alzheimer itu sendiri maupun yang keluarga yang mungkin merawatnya, yang unik di Indonesia ini dibanding dengan misalnya di 55 negara lainnya, khusus yang di Eropa ini apa? Yang unik di sini adalah community base, berbasis komunitas. Ada rasa guyup, ada rasa support group itu berfungsi, makanya ada 19 kota koordinator wilayah kita. Penting sekali, karena penelitian juga bilang social engagement adalah salah satu faktor longevity. Hidup sehat kita ternyata betul kurangi rokok dan sebagainya adalah faktor resiko. Tapi ternyata urutan pertama adalah kegiatan beraktivitas bersama yang bikin happy dan sebagainya. Dementia is everybody's business, tapi tidak semua tahu perannya, dan kita ingin mengundang semua untuk terlibat. Nah, selama ini kalau misalnya ada Alzheimer di suatu keluarga ya, khususnya di keluarga Indonesia ini, bagaimana penanganan maupun care dan perawatan yang biasanya disediakan atau dilakukan, dan apakah keluarganya juga sebenarnya paham
bahwa ini suatu penyakit yang serius Iya. gitu, bukan dianggap ya itu si oma memang begitu, Iya, betul. suka marah-marah Yes. atau Yes. jadi apakah sudah mulai ada perbedaan dalam penanganan maupun Di awal sangat banyak yang in denial. Jadi mereka tidak mau menerima bahwa ini demensia. Tapi semakin ke sini sekarang untuk keluarga mereka meminta dilakukan edukasi untuk tenaga perawatnya, pendampingannya. Untuk orang dengan demensianya semakin aktif datang ke acara bulanan kita, pertemuan caregivers meeting atau pertemuan empowerment untuk orang dengan demensia. itu secara atau rutin, home ya, tiap visit. bulan? Rutin, Di mana-mana? rutin. Di Jakarta Di dan Jakarta. 19 kota tadi, tapi beberapa kota memiliki kekuatannya masing-masing. Seperti di Depok, kekuatan lansianya yang kuat sehingga mereka tidak mau pikun, dan hampir setiap bulan itu ada saja kegiatan yang hubungannya dengan social engagement tadi. dan itu cukup efektif ya? Sangat efektif. Orang-orang yang terlibat di komunitas Alzheimer Indonesia ini juga orang-orang yang lintas generasi. Orang tuanya naik gunung ke Mount Everest dan di Jepang, Gunung Fuji, itu mereka ternyata melahirkan atau menginspirasi anaknya untuk baking, berdonasi untuk Alzheimer Indonesia karena eyangnya demensia. Jadi volunteerism, empowerment, engagement, ini semua yang merupakan salah satu faktor kunci dalam 10 tahun ini. Tapi kita tentunya ingin sekali lebih kuat lagi bekerja sama dengan semua pihak termasuk Oke, pemerintah. ada target untuk meningkatkan outreach-nya menjadi 1,2 juta ini. Yes. Bagaimana cara-caranya? Dan juga ini saya lihat dari Alsinya sendiri kan sudah banyak berkembang ya. Kalau Yeah. dulu mungkin awal-awal masih sendirian ya Betul, di betul, Y. yeah. Karena di Y juga memulai ini, setahu saya kan karena mamanya Betul. juga penderita Alzheimer. Jadi Yeah. ada personal motivation. Nah, tapi Yes. sekarang ini bagaimana dari Alzi ini sendiri yayasannya telah berkembang? Yeah. Berapa orang yang Yeah. menjadi Yeah. volunteer maupun bagian Yeah. dari keluarga Alzi? So, Alzheimer Indonesia dimulai di 2013, sebelumnya ada Asosiasi Alzheimer Indonesia tahun 2000, lalu kita merger, dan dalam perkembangannya sekarang betul-betul dimulai dari hanya kurang lebih 10 volunteer, dan sekarang ada sekitar 10.000 followers dan volunteersnya ratusan, dan mereka ada di mana-mana, dan mereka berkontribusi sesuai potensinya. Iya, seperti apa? Seperti orang yang into running atau lari dan sebagainya, mereka berdonasi lewat larinya itu. Ada lagi yang suka bikin musik, menciptakan lagu Jangan Maklum dengan Pikun. Para artis yang nanti akan terlibat, sahabat saya Andi Rianto and Friends akan main piano dan menyanyikan lagu-lagu yang menggambarkan the journey of caring. Intinya semua cara itu is reducing risk, mengurangi risiko demensia. Engage, berhubungan dengan engagement, berkarya, memiliki meaning dalam hidupnya, dan membuat hidup lebih berkualitas. Iya, dan tapi setiap orang juga kan bisa berkontribusi ya, memberikan Yes. sponsorship Sponsorship, atau donation, always waktunya. welcome. Nah, Ya, waktu juga. Tapi sekarang ini funding dan lain sebagainya. Ya, terus terang di 3 tahun pertama tidak ada funding, sehingga termasuk support dari sahabat, mendukung lewat in-kind support. Tapi di tahun ketiga kita malah mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan Belanda. Jadi Belanda. itu Belanda. Tapi bagaimana dengan Kementerian Kesehatan dari- Indonesia? Dan Nah, juga- that's a very good question. dukungan yang selama ini dapatkan khusus dari Iya. pemerintah, Iya. baik maupun pusat daerah, bagaimana di Y? Iya, Apa so- yang bisa dilakukan lebih lagi? Kementerian Kesehatan Indonesia mendukung endorsement, mereka melibatkan kita sebagai bagian dari Dewan Pakar untuk life cycle approach, untuk membuat demensia care, continuum care itu terbentuk. Namun yang lebih bisa dibantu lagi adalah orang dengan demensia dan keluarganya itu butuh didukung di level puskesmas, bagaimana mereka mendapat deteksi dini yang tidak membuat biayanya mahal untuk keluarga, dan setelah didiagnosa lalu apa, ada berbagai kegiatan yang bisa disupport di Lebih pemerintah lagi. ini. Ya, lebih lagi. Iya, Itu yang masih ya, kurang. semoga ini seperti kita lakukan ini dengan adanya bulan yang memperingati dan Iya. juga mungkin edukasi kepada Iya. masyarakat bahwa ini merupakan salah satu yang harus semua Iya. kita tangani. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tadi kita bicara mengenai ini kan sangat membutuhkan social support Yes, ya. correct. Dengan adanya taruhlah sekarang banyak
rumah jompo, panti Iya. atau lansia. Iya. Kalau di negara lain kan memang ada satu lingkungan yang memang khusus bisa merawat dan juga memberikan dukungan. Kalau Iya. di Indonesia nanti 5, 10, 15 tahun ke depan Iya. dengan demografi kita juga semakin berubah. Iya. Bagaimana yang paling baik untuk istilahnya ya merawat mereka yang memiliki Alzheimer? Semua harus dikembalikan kepada keluarga. Apa yang mereka pilih. Banyak sekali opsi yang mereka bisa dapatkan, mendapat pelatihan, pemberdayaan untuk tenaga perawatnya di rumah masing-masing. Kalau ada juga orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, tidak memiliki kapasitas, mereka menghubungi panti-panti tersebut, dan panti tersebut juga bekerja sama dengan kita, sehingga semua tenaga care workers-nya di panti-panti tersebut juga mendapat pembekalan dari kita. So far, mitra-mitra kita ini membantu sekali, karena begitu keluarga menghubungi kami, ada yang perlu dideploy care workers dengan kemampuan perawatan pendampingan yang spesifik, karena demensia tentunya membuat tidak ada yang damai sejahtera ya, ada yang sikapnya marah-marah dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah harus dikembalikan kepada kepada keluarga Iya. ya. Tidak ada inilah yang paling baik caranya. Jadi Ya, relatif. tantangan terbesar yang selama ini dihadapi DIY dalam memberikan edukasi, penyuluhan dan juga increasing awareness ini apa? Paling besar tentunya tantangannya kita sangat perlu dukungan lebih kuat lagi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan juga bisa terlibat dalam membantu mempromosikan vocational skills atau membantu menyebarkan film pendek yang akan kita luncurkan ini. Dementia is everybody's business, tapi tidak semua tahu perannya dan kita ingin mengundang semua untuk terlibat. Oke, target khusus untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan apa-apa saja yang ingin dicapai oleh Alzi? Targetnya tahun ini kita ingin melakukan program pendampingan yang berbasis teknologi juga, karena inovasi seperti aplikasi Care Navigator Study, karena so far kita manual ya, maksudnya jadi melakukan home visit. belum punya app-nya. Belum ada app-nya. Wah, ini perlu didukung karena Yes. mungkin justru lebih mempermudah Yes. untuk melakukan koordinasi dan juga Iya. supaya orang yang membutuhkan Betul. mereka bisa mengakses lewat aplikasi. Semua aspek aplikasi dari screening kita jadi tahu, oh kayaknya ada gejala penurunan, atau counseling untuk caregivers udah tinggi level burnout-nya, atau aplikasi untuk menjadwalkan sesi home visit, menjadwalkan sesi pelatihan dan sebagainya. I hope somebody would be interested to collaborate untuk membuat komponen teknologinya juga berperan. Oke, Thank dan you. terakhir pesan untuk para pemirsa kita. Ya. September bulan Alzheimer, apa kira-kira bantuan yang lebih lagi Ya. dan juga informasi apa yang penting disampaikan? Yang penting disampaikan adalah kenali demensia dari sekarang. Kalau ada orang yang memiliki gejala penurunan fungsi otak, lupa, marah-marah, naik turun, jangan langsung dibentak, karena siapa tahu fungsi otaknya yang berpengaruh. Kontak Alzheimer Indonesia dan di www.alzi.or.id, apapun bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat Indonesia ramah demensia dan ramah lansia. Thank you. DIY, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Congratulations, 10 tahun Alzi, luar biasa. Ini suatu komitmen dan dedikasi yang begitu besar saya lihat DIY memberikan kepada para penderita Alzheimer. Sekali lagi terima kasih ya, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.